Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Nurul Taqwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW akan mati dan orang-orang yang baik yang beriman padanya atau yang tidak beriman padanya juga akan mati, dan orang-orang ini akan berdebat, akan berbantah-bantahan nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sampaikan kemarin, dan itu pun merupakan penutup dari juz, penutup juz yang ke-23. Sekarang kita masuk ke juz yang ke-24, masih di surat yang sama, cuma tentang berbeda juz. Ayat yang ke-32 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim selain orang yang mendustakan Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang? Bukankah dalam jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ini satu peneguhan yang diungkapkan, satu peneguhan dari Allah, peneguhan kepada orang-orang mukmin, diingatkan bahwa ada orang-orang yang zalim, yang berat sekali kezalimannya, yaitu yang mendustakan Allah. Dibuat dalam bentuk kata tanya, question word, kata tanya, supaya orang berpikir, ada gak orang yang lebih zalim dibanding orang yang mendustakan Allah? Ada gak? Kezaliman yang terbesar, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa kezalimannya? Yaitu menganggap Allah punya sekutu, menganggap Allah punya anak. Itulah kezaliman, dan itu pangkal dari kerusakan manusia. Dia menganggap Allah itu punya sekutu, punya teman yang sama-sama membantunya untuk mengatur dunia ini, atau bahkan punya orang istimewa, orang dalam, sehingga kita bisa memohon pada orang dalam itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu pangkal kezaliman yang paling buruk, dan itu mempengaruhi semuanya. Sekutu ini, orang-orang atau zat tandingan Allah ini yang mereka sembah,
Bukan cuma makhluk gaib, bukan cuma setan yang disembah, mungkin malaikat yang disembah, tapi ada juga makhluk nyata, ada bentuk batu, pohon, ya, kadang danau mungkin, ya, sungai besar. Ada juga bentuk manusia, ya. Ada raja yang ditato, yang sembarangan aja dia sebut mana haram mana halal, dia habiskan orang, dipotong orang lain misalnya. Ya, ada yang diwakili oleh Fir'aun, Namrus dan sebagainya. Ada juga bentuk tandingan Allah lainnya adalah apa? Selain nafsu dan setan, ada juga harta, ya, yang orang-orang itu terpesona, ya, bahkan merasakan bahwa kekayaannya adalah kekayaan dari ilmunya sendiri, tidak perlu diatur-atur oleh Allah karena saya mendapatkan kekayaan ini dari cara saya sendiri, ya. Termasuk penyembahan terhadap wujud manusia, ya. Penyembahan terhadap ilmunya manusia, penyembahan terhadap rupa fisiknya manusia, itu pun Allah menyebutnya itu tauhid, ya, sesuatu yang berlebih-lebih. Nah, jadi pertanyaan ini meneguhkan kaum mukminin bahwa nggak ada yang lebih zalim selain orang-orang yang mengada-ngadakan ataupun berbuat dusta terhadap Allah. Ada juga yang menyembah nabi, nabi disembah, ya, Isa anak Allah misalnya, ataupun Uzair anak Allah. Orang-orang ahli kitab kan gitu. Walaupun nabi sebelumnya disebutkannya innaka mayyitun, engkau akan mati ya Muhammad. Tidak boleh kita menyembah nabi, bahkan sekalipun nabi, ya, tidak boleh. Wa kadzdzaba bis-sidqi idjaa, dan dia mendustakan kebenaran ketika datang. Ada ciri-ciri lain orang-orang yang mendustakan Allah, dia mendustakan kebenaran. Dia tahu betul bahwa Muhammad SAW itu benar, tahu, ya. Muhammad SAW itu benar, dia tahu. Kang Pras bahwa maaf Kang Pras, inna ma'al usri yusra, sudah kesulitan ada kemudahan, ya, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah Allah tuliskan, ya. Kembali lagi tadi ke ayat. Ada orang-orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran. Coba kita lihat apa kurangnya Rasulullah SAW. Dia disebut Al-Amin, orang yang percaya. Satu saat dia menuju ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, dia pulangin dulu barang-barang yang dititipkan kepada dia. Betapa Rasulullah SAW sangat dipercaya, sampai ketika orang memusuhi pun masih menitipkan barang, ya. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa dia orang yang dipercaya sehingga orang-orang itu yakin kalau di belakang gunung-gunung Mekah ini ada pasukan yang mau memerangi Mekah, mereka percaya dan mempersiapkan diri, ya. Tapi nafsu dan setan sudah menguasai sebagian kaum musyrikin pada saat itu, ya. Kaum Quraisy pada saat itu, sehingga nggak mau dia mengakui Muhammad adalah Rasulullah, bahwa akan ada azab, ada neraka, ada surga, nggak mau dia mengakui. Saya yakin kalau Allah itu menciptakan, ya. Orang-orang Quraisy itu menciptakan, yakin Allah itu menciptakan, itu lebih parah dibanding orang ateis, ya. Lebih bagusan dikit dibanding orang ateis sekarang, ya.
Sebagian orang ateis itu begitu. Terjadi dengan sendirinya di dunia ini, bukan ada yang menciptakan. Tapi orang-orang Quraisy itu tidak mau. Sebagian orang Quraisy pada saat itu tidak mau mengakui Allah itu pengatur. Dia mengakuinya Allah itu penciptanya, tapi nggak mau diatur sama Allah. Nggak mau diatur oleh Rasulullah SAW. Nggak mau diatur kalau menikah itu harus begini, harus begini, harus begini, harus ada wali, harus ada ini, nggak boleh menikah saudara dan sebagainya. Nggak mau dia. Makanya ngaco jadinya. Ya. Jadi ketika sudah datang kebenaran pada dia tidak mau. Itu ciri-ciri lagi tuh orang-orang zalim. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di dalam jahannam ada tempat bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Ini diingatkan di mereka. Mumpung masih di dunia, jangan berbuat zalim. Nanti di akhirat sudah ada tempat sendiri untuk Anda gitu. Segera beralih. Jangan coba-coba. Jamaah Abu Taqwa Asna rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini dimanapun teman-teman berada ya. Dan kapanpun teman-teman berada ya, kapan saja teman-teman di mana gitu ya, mungkin bisa memutar ulang video dengan situasi yang berbeda. Situasi berbeda, alam berbeda, keadaan manusia yang berbeda ya. Mudah-mudahan tetap ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ayat ke-33 surah Az-Zumar. Itu dari 3 dalam jawaban. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang ya yang datang kepadanya dengan kebenaran, yaitu Rasulullah, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkannya, pengikut Rasulullah. Zalika jazaa'uhum ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang. Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya apa? Ada orang yang menyampaikan kebenaran dan ada orang yang mengikuti kebenarannya. Siapa? Rasulullah dan kaum mukminin dimanapun dia berada. Itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Kaum mukminin yakin dengan Rasulullah SAW. Sementara yang tadi kaum yang ingkar tidak yakin. Dan ini juga disebutkan walladzina jaa'a bisidqi, dan orang yang datang dengan kebenaran. Siapa? Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang bertakwa, Rasul dan para pengikutnya. Orang-orang bertakwa ini dapat tempat yang berbeda nggak Pak? Dapat, nggak usah jauh-jauh ke sana, di dunia aja udah kelihatan. Di dunia saja dia sudah mendapatkan kenyamanan kehidupan. Walaupun mungkin terlihat bagi sebagian orang, orang ini hidupnya sengsara gitu ya. Tapi belum bagi orang yang punya keimanan, kehidupan itu hanya remeh-temeh saja. Kehidupan di dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, hanya senda gurau saja. Darul akhirah yang dia pilih.
teman-temannya Rasul, para sahabat Rasul, teman-temannya, ada di bawahnya sahabat Rasul, ada tabi'in yang mengikuti sahabat Rasul, ada tabi'in yang mengikuti tabi'in, terus hingga para ulama hingga sekarang, hingga hari ini dan yang akan datang. Bagaimana Pak kita bisa memahami ajaran Rasul? Rasul udah gak ada, Nabi udah mati. Kan Bapak lihat sendiri Nabi mati. Iya betul, tapi ada Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan. Kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan Nabi. Kita bisa membayangkan bagaimana lembutnya Nabi terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap anak orang lain, bahkan cucu-cucunya. Bahkan terhadap orang yang kencing ke masjid, betapa lembut Nabi itu. Orang ini kencing di masjid, di tembok, teman-temannya udah mau narik orang itu kan, tapi kata Nabi siramannya pakai air. Mungkin karena nggak tahu. Makanya orang yang diberi kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi DKM, Dewan Keluarga Masjid atau pengurus masjid, itu amal luar biasa. Melayani orang-orang yang mau datang ke masjid, ke musola, itu luar biasa. Melayani orang beribadah, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan jadi beban, tapi sarana amal. Kan kita begitu ya, kehidupan dunia itu cuma pindah-pindah amal aja tuh. Jadi tagline hari ini, kehidupan di dunia hanya pindah-pindah amal. Dari amal yang satu kepada amal yang lain, dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia keluar, ketika dia tidak mau memasuki satu daerah, Mang apa teh? Habis gosok apa teh? Ketika dia tidak jadi datang ke satu tempat karena di tempat tersebut ada wabah penyakit. Salah seorang sahabat bertanya, kenapa kan kau percaya dengan takdir Allah ya Umar? Kalau enggak kamu datang ke tempat itu, kalau enggak kena ya enggak kena sakit. Apa kata Umar? Aku lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Tuh Umar. Artinya apa? Usaha semampu mungkin untuk menghindari penyakit boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai ada apa-apa, saya juga kumaha Allah. Begitu tuh biasanya manusia tuh. Akhirnya apa? Rumahnya nggak dibenerin dengan bagus, Artinya nggak dibenerin apa? Mungkin jendelanya tidak disiapkan sehingga aliran udaranya jadi terhambat misalnya. Kalau nggak punya dana, kadang-kadang begitu sih. Sebagian dari kita lebih senang membaguskan rumah dibanding menyiapkan sarana dasar rumah itu. Sarana dasar rumah itu apa? Ada kamar mandi yang tersedia, ada WC-nya, ada septic tank-nya yang cukup jauh dengan sumurnya. Kurang lebih 9 meter bedanya septic tank, namanya septic tank itu bukan septic tank sebenarnya. Septic itu kan sesuatu yang bisa menghindarkan dari kuman ya. Tank itu tangki. Sehingga ketika kotoran manusia itu bisa tertahan di tangki itu. Nah repotnya karena di sebagian daerah di Indonesia, misalnya di Sunda, di Bogor ini, kan tipe perumahannya ngumpul ya, sehingga pantat rumah orang bisa jadi muka rumah kita. Yang repot kalau pantat orang itu ada septic tanknya di situ, muka rumah kita ada sumurnya, itu yang bahaya. Cuma 2 meter ya masuk semua langsung, itu nggak bener ya. Kita sampai ke sini juga ya. Ntar aja ya.
Jadi itulah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya ayat ke-34. Surat Az-Zumar. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di hadapan Allah, begitulah Allah memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Lahum ma yasha, bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Apa saja yang ada di pikiran mereka. Ya. Di sisi Allah itu apa saja bisa didapatkan. Nah, yang pernah saya ceritain ya, ada seorang petani yang pengen nanam lagi itu di sana. Senang yang mengembon itu, ya Allah saya mau bertani. Kamu kan udah di surga, apa aja udah dapat, tapi saya pengen bertani ya Allah. Dikabulkan. Jadi apapun yang dia kendaki, apa aja yang tersirat oleh pikirannya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betul kata Nabi, surga itu tak pernah ada di pikiran. Jauh melampaui yang kita pikirkan. Bayangin aja tuh suasana surga itu berkali-kali lipat. Ya. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga kenikmatannya. Makanya salah satu sahabat yang waktu dikatakan dalam suatu peperangan bahwa arduhas samawati wal ardh, surga itu seperti seluas langit dan bumi. Kata sahabat itu, wah beruntung. Apa yang ada dia mau makan itu kurma waktu itu ditaruh lagi, dia maju ke medan juang. Kalau begitu kelamaan saya makan kurma itu. Maju ke medan juang, meninggal syahid. Surga itu seluas langit dan bumi. Makanya jangan sedikit ngajak orang ke surga, sebanyak mungkin. Jangan cuma cukuplah saya aja lah yang soleh, atau saya aja yang berbuat baik, biarin aja teman saya gimana caranya. Enggak begitu, ajak mereka, ajak saudaranya, ajak anaknya, ajak istrinya, mertuanya. Muridnya, bosnya kalau perlu, rekan bisnisnya, ya, diajak menuju surga bareng-bareng lah. Surga itu seluas langit dan bumi. Ya kebayang mana kita itu seluas langit dan bumi ya. Gak usah jauh-jauh, Bogor aja, di Bogor, salah satu kabupaten di Jawa Barat. Luasnya itu seabrek-abrek lah saya bilang. Dari timur sana daerah Jonggol cari sampai ke arah Jasinga di barat, selatan situ di mana? Cisarua, Puncak menjelang Cianjur. Kalau kita jalan naik motor tuh berapa jam? Itu baru bumi secuil aja dari bumi. Indonesia kalau nggak salah 1/8 bumi, seperempat dibagi lagi. Dari ujung mana? Ujung Maroke sampai Sabang sampai Maroke, itu baru 1/8 bumi kelilingnya. Itu baru bumi. Jadi kebayang oleh kita bagaimana Allah menyebutkan di surga itu ada pohon yang kalau kita jalan di bawahnya, naungannya itu 70 tahun baru kita tahu ujungnya. Kebayang. Pohon kalau kita jalan di bawahnya paling 2-3 menit, nggak nyampe 2 menit, mungkin setengah menit ya, 10 detik kita udah nyampe di ujungnya. Paling jauh paling 20 meter. Ini 70 tahun. Di surga itu ada naungan, pohon yang memberi naungan, yang naungannya itu kalau kita jalan 70 tahun baru. Betapa lebar luasnya itu. Bayangin aja kayak gitu.
Itulah yang disebut dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Balasan bagi orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ayat selanjutnya ayat 35. Liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi ya'malu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malu. Allah menutupi bagi mereka keburukan amal mereka, ya, atau amal mereka yang paling buruk, dan membalas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik atas amal-amal mereka. Nah, Allah punya karunia, bisa saja amal-amal buruk kita ditutupi, dihapus dengan karunia Allah. Ya. Makanya istighfar itu perlu kita lakukan, karena kita juga tahu kita juga punya amal-amal buruk, kita punya dosa, ya. Kita punya hal yang ada kemaksiatan di situ yang membuat Allah tidak ridho. Allah bisa menghapus dengan kekuasaan Allah. Saat kita minta aja untuk dihapuskan dan tidak diulangi lagi. Amal-amal buruk kita, manusia kan paham. Ketika saya ngomong begini, kebayang sama kita kan? Kebayang tak teman-teman nih kalau saya ngomong bahwa ada amal buruk kita? Kebayang tak teman-teman? Kebayang kan? Kalau nggak kebayang mungkin telinganya lagi sakit atau apa ya, atau sedang tidur ataupun sedang kurang sehat, jadi kan nggak kebayang. Tapi kalau orang yang mendengar kata-kata ini lalu dikatakan kita punya amal-amal buruk, kebayang amal-amal buruk kita kan? Itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal taubat aja, taubat nasuha. Termasuk di sini disebutkan, ya, diberi balasan dengan yang lebih baik. Balasan-balasan dari amal soleh kita diberi balasan dengan yang lebih baik. Makanya betul dalam Al-Quran disebutkan mi'atu habbah, bisa 100-an kali, ya. Bahkan disebutkan 700 kali. Itulah kebaikan. Ya, mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan mulai hari ini dan sebelum-sebelumnya adalah amal menuju kebaikan, karena Allah menyebutkan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat amal baik, amal soleh, berbuat baik itu buat kamu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika